sulit belajar? Atau malas baca buku yang tebal? Udah baca berkali-kali tapi nggak paham? Nyantai belajar tapi tetap dapat nilai A, emang bisa? Bisa dong, belajar hukum bareng solusinya. Yuk semuanya jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Selamat belajar and enjoy this video! Hai, welcome back to BHP channel. Kali ini kita akan belajar terkait pengantar hukum persaingan usaha. Mau tahu materinya kayak gimana? Simak terus ya. Nah, dasar hukum dalam materi hukum persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut telah menjabarkan definisi terkait pasar yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, dalam definisi pasar itu terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah pasar merupakan lembaga ekonomi, terdiri dari pembeli dan penjual yang melakukan transaksi secara langsung dan tidak langsung terkait perdagangan barang atau jasa. Nah, dalam pasar terdapat suatu istilah pasar yang ideal. Nah, kayak gimana sih pasar yang ideal itu? Nah, pasar yang ideal harus ada persaingan di antara pelaku usaha. Di sini dalam arti, para pelaku usaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang kecil. Atas dasar tersebut, pelaku usaha juga saling berebut untuk mendapatkan pangsa pasar. Namun, terdapat istilah lain juga, yaitu pasar monopoli, di mana dalam pasar monopoli itu tidak ada persaingan, sehingga pelaku usaha bisa bertahan dalam memperoleh pangsa pasar. Mengenai pangsa pasar, yakni suatu persentase nilai jual atau beli yang berkaitan dengan barang atau jasa dan dikuasai oleh pelaku usaha pada suatu pasar yang bersangkutan. Nah, pasar bersangkutan di sini terdapat 3 komponen, yakni yang pertama pasar geografis, yang kedua pasar produk, dan yang ketiga yaitu time factor. Yang pertama yaitu pasar geografis. Di sini merupakan suatu analisis wilayah. Apakah terdapat produk yang sama dan telah dijual pada wilayah lain? Dalam pasar geografis, di sini pasarnya dibagi berdasarkan lokasi produk yang dijual dalam wilayah tertentu. Bisa dalam wilayah nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan, yang tentunya diukur berdasarkan penilaian dari pembeli atau konsumen. Kemudian terdapat batas-batas dalam pasar geografis. Yang pertama berdasarkan pada biaya transport. Yang kedua waktu transport. Kemudian tarif atau hambatan perdagangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu peraturan-peraturan dan jangkauan biaya iklan serta promosi. Komponen yang selanjutnya yaitu pasar produk. Dalam pasar produk di sini ada beberapa barang yang memiliki persamaan. Persamaannya yaitu bisa secara fungsi, seperti minuman yang dapat menghilangkan dahaga. Nah, di antara minuman-minuman tersebut memiliki harga yang kurang lebih sama. Selanjutnya, produk yang dapat saling menggantikan atau tidak, itu menentukan produk pengganti. Kemudian ada juga apakah produk tersebut membatasi kemampuan untuk menaikkan harga. Nah, tentunya kenaikan harga di sini harus kecil. Dalam pasar produk juga terdapat unsur apakah kenaikan harga mampu membuat konsumen beralih ke produk pengganti terdekat. Dan yang terakhir yaitu bentuk barang. Itu juga dapat menimbulkan atau melahirkan konsumen yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu time factor atau faktor waktu, yakni pada jangka waktu tertentu suatu barang akan langgeng dan selalu terjual di pasar. Namun dikarenakan adanya perkembangan waktu yang semakin bertambah, barang tersebut berubah menjadi suatu barang yang langka sehingga dapat disebut menjadi barang yang antik. Dapat dicontohkan yakni lampu.
Ada lampu untuk penerangan suatu ruangan pada zaman dahulu tidak bisa dipersamakan dengan lampu yang ada pada saat ini. Nah, cukup segitu teman-teman untuk pengantar materi hukum persaingan usaha. Untuk materi lanjutannya ada di video selanjutnya. Jangan ketinggalan ya. Thank you semuanya. Dadah!